kita tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama. Dan seringkali kesan itu terlahir dari kata-kata. Saya Andiai Muhammad akan mengajak pemirsa untuk menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tongke-tongke, pesona Indonesia. Saatnya kita kembali dapat berwisata dalam program acara Pesona Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi objek-objek wisata yang patut untuk Anda kunjungi dan nikmati keindahan alamnya. Nah, salah satunya yang pertama akan kita kunjungi bersama, yaitu hutan mangrove terbesar kedua di dunia, yaitu wisata hutan mangrove Tongke-tongke di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dan pemandangan apa saja sih yang disuguhkan? Penasaran kan? Yuk, mari kita jalan-jalan. Pagi hari yang cerah ini mengiringi langkahku untuk membawa pemirsa menikmati keindahan alam wisata buatan, yaitu Tongke-tongke. Tongke-tongke adalah sebuah nama desa di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan hanya berjarak 5 km dari pusat kota Sinjai. Di desa ini dibuat hutan mangrove yang ternyata secara tak terduga menjadi destinasi wisata di Kabupaten Sinjai ini. Pemirsa, hutan mangrove Tongke-tongke ini dapat ditempuh selama 10 hingga 15 menit dari pusat kota dengan memiliki luas 78 hektare dengan sepanjang pesisir sebanyak 2,5 km dan spesies yang didomisili Rhizopora serta tebal jalur rata-rata hijau yaitu 450 meter. Keberadaan hutan mangrove di Desa Tongke-tongke dikarenakan terjadinya abrasi yang melanda wilayah pesisir pada tahun 1985. Masyarakat mulai menanam pohon mangrove ini untuk mencegah terjadinya abrasi. Hutan mangrove ini merupakan hasil rehabilitasi masyarakat secara swadaya. Perkembangan hutan mangrove di Desa Tongke-tongke terjadi pada tahun 1995, yaitu setelah mendapatkan piagam penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden Soeharto sebagai penyelamat lingkungan, hingga tempat ini menjadi sebuah objek wisata. Berbagai macam fasilitas dimiliki oleh wisata hutan mangrove ini yang dibuat untuk memanjakan siapa saja yang berwisata di objek wisata ini. Balai pertemuan, jungle trekking, selfie area untuk bersuah foto, kios souvenir, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Kawasan hutan mangrove Tongke-tongke memiliki luas 173,5 hektar dan menjadikannya sebagai hutan mangrove terluas dan terapat di Indonesia. Karena sangat luas dan rapatnya tumbuhan pohon mangrove yang ada di kawasan ini, menjadikannya sebagai ekowisata nasional Indonesia, kawasan konservasi, tempat penelitian, objek wisata, dan juga mencegah banjir bagi pemukiman penduduk yang berada di tepi pantai Sinjai Timur. Salah satu daya tarik Kabupaten Sinjai dengan 3 dimensi potensi sumber yang dimiliki, mulai dari pegunungannya, hamparan lautnya di pesisir sampai kepada tentu di dataran rendahnya. Di pesisir kita ada hamparan pesisir pantai yang cukup panjang sepanjang Sinjai Timur sampai di Pulau Sembilan. Jadi saya kira ini salah satu daya tarik yang harus mengundang wisatawan ke Sinjai khususnya yang mau berwisata.
di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Sinjai itu adalah bukan daerah laluan. Jadi karena kita harus menjadi daerah tujuan, maka kita harus punya daya tarik tersendiri untuk memancing para investor termasuk wisatawan untuk datang ke Sinjai, memajukan ekonomi yang lebih bergeliat. Sebagai daerah kecil namun ingin didatangi, tentu harapannya ke pemerintah pusat adalah bagaimana menghadirkan Indonesia dalam skala luas dengan kepentingan memajukan pariwisata di Indonesia dan tentu dimulai dari Sinjai. Pesona wisata yang dimiliki Kabupaten Sinjai tidak hanya di Tongke-Tongke pemirsa. Di sisi sebelah barat Sinjai, tepatnya di Desa Barania, terdapat juga spot wisata yang tentunya tidak kalah menarik untuk kita kunjungi bersama. Mereka menamainya Kampung Galung. Ya pemirsa Pesona Indonesia, saat ini saya sedang berada di Desa Barania, tepatnya di Kampung Galung atau disebut juga dengan Kampung Galung di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Dan saya sedang berada di tengah hamparan luas sawah-sawah yang sedang menguning dan sangat cantik, menjadi inspirasi liburan Anda selanjutnya, khususnya bagi Anda yang gemar bersuap foto dan juga berfoto bersama kerabat keluarga tercinta ya. Dan saat ini saya sedang nikmati turun hujan dan cuaca yang sejuk dengan embun-embun yang sudah bermunculan. Kita akan jalan-jalan lebih jauh ke atas dan melihat yang lagi hits spot wisata, yaitu kolam di tengah sawah. Spot wisata ini lagi hits-hitsnya di sosial media. Saking hitsnya, Kampung Galung sampai dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan juga sekaligus sebagai bentuk pencanangan 11 wisata di Kabupaten Sinjai ini. Jadi pertama terbentuknya Kampung Galung, yaitu waktu Bapak Kepala Desa dari studi banding pada tahun 2017, dia melihat potensi yang ada di Desa Barania lebih bagus daripada yang dia tempati studi banding, yaitu kita ada persawahan yang luas, yang modelnya trasering, sehingga timbul di benak Bapak Kepala Desa untuk menyulap juga sawah yang ada di Desa Barania menjadi tempat wisata. Yang terlibat dalam pembentukan Kampung Galung termasuk masyarakat yang ada di Desa Barania, termasuk warga-warga yang punya lahan di Kampung Galung. Potensi yang dimiliki di tempat wisata di Kampung Galung adalah pemandangan yang cukup menarik, yang alami, terus kemudian ada perikanan, terus ada juga kolam renang, cuma kolam renang adalah buatan, terus kemudian peternakan ada juga di sekitar tempat wisata itu. Kampung Galung menjadi spot wisata kebanggaan masyarakat setempat, khususnya yang berada di Desa Barania. Kenapa tidak? Spot wisata ini memiliki sederet pesona alam di satu lokasi yang tentunya akan membuat pemirsa kepincut ingin berkunjung ke sini. Yang pertama tentunya di tempat ini, kamu bisa menyaksikan hamparan sawah terasering dengan padi yang mulai menguning serta pemandangan gunung yang menjulang di seberang. Bahkan kalau beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langsung
proses penanaman padi yang dilakukan oleh warga setempat dan saat panen. Nah, bagi kamu yang doyan foto, pengelola Kampung Galung ini juga menyediakan spot Instagramable yang tentunya dapat menghasilkan foto yang estetik untuk kamu. Tidak sampai di situ, kamu juga bisa menikmati fasilitas lainnya seperti musola, kantin UMKM, dan kolam renang yang dikelilingi view sawah tentunya. Peran masyarakat dan pemerintah itu kita mengutamakan adalah pendekatan terhadap wisatawan yang datang, kemudian kita meningkatkan produksi UMKM, terus kemudian di medsos, media sosial. Jadi beberapa pengunjung yang datang men-share ke media sosialnya, terus kita juga ada IG, ada website, jadi itu yang kita pakai untuk menarik pengunjung ke Desa Barania. Kalau untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta pusat, terima kasih banyak atas selama ini kita pernah didukung sehingga Desa Barania menjadi juara di lomba desa wisata kategori CHSE, juara 1 kategori CHSE. Terus harapannya kami tetap didukung dan dipromosikan di tingkat nasional maupun internasional. Untuk ke spot wisata ini, kamu dapat menempuh jarak sekitar kurang lebih 40 km dari pusat kota Sinjai atau 115 km dari kota Makassar. Jadi, jangan sampai tersesat ya. Ya pemirsa Pesona Indonesia, sepertinya saya sudah merasa cukup lapar. Untuk itu saya ingin mencari kuliner, makanan, dan minuman khas Sinjai. Seperti apa tempatnya dan apa saja yang tersedia di sana? Yuk mari kita jalan-jalan. Rasanya tidak afdol jika berwisata ke Kabupaten Sinjai tanpa mampir ke PPI Lappa. PPI Lappa ini merupakan tempat pelelangan ikan yang terletak di Desa Lappa, Kabupaten Sinjai sebelah utara. Wah wah wah, setiap arah di kabupaten ini memiliki spot wisata yang menarik ya pemirsa. Kehadiran pariwisata sebagai salah satu potensi sumber untuk menjadi daya tarik untuk didatangi sebagai daerah tujuan, tentu ini menjadi cita-cita Kabupaten Sinjai, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sinjai, untuk mendorong peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karena dengan kehadiran wisatawan baik yang domestik maupun yang dari luar tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang membuat PPI Lappa ini berbeda dengan PPI yang lain pada umumnya, yaitu saat pagi hari,
para wisatawan dan masyarakat sekitar akan disuguhkan dengan kesibukan para nelayan dan para penjual ikan. Akan tetapi, jika di malam hari berubah menjadi wisata kuliner seafood yang tentunya akan memanjakan lidah bagi para pengunjung yang datang ke sana. Beginilah pusat pelelangan ikan di Lapa, Kabupaten Sinjai, di mana jika siang hari menjadi pusat jual beli aneka hasil laut dan pada malam hari menjadi pusat kuliner yang bisa Anda nikmati sesuai dengan selera Anda di restoran yang Anda pilih. Kabupaten Sinjai telah melahirkan sebuah cara baru menjelajahi kekayaan Laut Nusantara dengan cara kuliner yang sangat memanjakan lidah. Cukup dengan mengunjungi tempat pelelangan ikan ini, kita akan dibuat takjub dengan kayanya khasanah kemaritiman Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Oh iya Bu. Ownernya Rumah Makan Rumah Makan Karisma. Karisma. Atas Dengan nama Ibu Kusmawati. Ibu Kusmawati. Boleh kita berbincang sedikit? Bis, di boleh dalam Bu. mungkin ya? Ya silakan masuk ke dalam. Misi. Betul Bu. Ya. Ini sudah berapa lama memang dibuka? Ini sudah lama, kurang lebih 20 tahun berdirinya Rumah Makan Karisma. Luar biasa, Sejak sudah ada cukup pelelangan ya. Jadi aneka seafood apa saja sih yang dijual Ya dari macam-macam. PPI ini? Macam-macam seafood dari laut. Ada juga ikannya, ikan sunu, Iya. ikan kakap merah, cumi, udang, macam-macam. Kerang juga ada ya? Kerang ada juga. Nah ini yang kita ketahui bersama, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Iya. apa sih yang khas di Sinjai ini? Minumannya minuman khas Sinjai juga, seperti itu yang minuman warna kuning. Namanya apa itu? Minas. Minuman Minas. khas Sinjai. Oh, jadi Minas itu singkatan dari Minuman khas Sinjai. Ini Mi yang dibilang Bu. Iya, Yang warnanya dicari, kuning ya. Iya, yang dicari pengunjung dari arah mana? Dari Makassar. Yang dicari-cari oleh Yang pengunjung. dicari, iya. Ini kandungannya apa saja ya? Iya, itu minuman alami untuk sekedar minuman sehat. Tidak punya efek samping gitu. Jadi memiliki manfaat untuk kesehatan Untuk tubuh ya? kesehatan. Iya, betul sekali. Ini dibuat dari apa sih Bu? Singkong umbi, tapi sudah diolah bermacam-macam, kayak pakai susu, pakai telur,
pakai madu, terus stamina badan begitu. Telurnya ayam kampung atau ayam biasa? Telur dua-dua. ayam biasa. Telur ayam biasa bisa, telur ayam kampung juga bisa. Ya. Nah, saya penasaran juga dengan menu-menu yang disediakan di rumah makan Karisma ini apa aja? Menunya itu macam-macam. Kalau menunya kayak ikannya kan ikan sunu dibakar, bisa dibakar, bisa digoreng tepung. Kalau cumi bisa dimasak hitam, bisa di asam manis, udang dibakar, asam manis, goreng tepung bisa. Ikannya bisa dibakar alami, rica-rica, palomara juga bisa. Bisa ya. Jadi masak, bakar, goreng, semua tergantung selera dari Selera pengunjung yang setia datang di rumah makan Karisma ya. Betul, Bu. Iya, jadi apakah para pengunjung wajib untuk memilih sendiri makanannya atau nanti bisa dipilih di sini atau bagaimana? Pengunjungnya Ikannya. silahkan memilih ke pelelangan ikan. Soalnya di pelelangan kan banyak macam ikannya. Jadi langsung ke pelelangannya Langsung dulu. ke pelelangan, terus dibakar, Dibawa ke sini. ke rumah makan Iya. masing-masing yang dia pilih. Iya. Ya, sesuai selera dan pesanannya kita layani. Baik, seperti itu ya. Iya. Nah pemirsa, saya ingin makan dulu menikmati kuliner khas Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Rumah makan Selatan saya Karisma. di Rumah Makan Karisma di Pusat Pelelangan Ikan di Lapak Sinjai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam Pesona Indonesia berikutnya.